Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alifia, jurusan Asuransi Syariah semester 4 kelas B dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara pengajuan asuransi syariah sampai dengan proses underwriting-nya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Saya Via dari perusahaan asuransi jiwa syariah. Boleh saya tahu nama Mbak siapa? Perusahaannya sehat. Ya, umurnya berapa tahun, Mbak? Umur saya 20 tahun. Iya, izin ya Mbak, saya di sini akan sedikit mempromosikan tentang asuransi jiwa syariah. Siapa tahu Mbak berminat, nanti boleh menghubungi saya, Mbak. Ya, baik. Nah, di sini izin ya Mbak, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asuransi jiwa syariah. Jadi, jika Mbak mengikuti asuransi jiwa syariah, Mbak kan umurnya 20 tahun, jadi bisa lah ikut asuransi jiwa syariah. Semisal nih, Mbak mengikuti asuransi jiwa syariah, itu kan asuransi kan artinya tanggungan, berupa tanggungan. Nah, asuransi syariah itu berupa tanggungan. Semisal Mbak ikut asuransi jiwa syariah, jiwa Mbak atau anggota Mbak itu diasuransikan kepada perusahaan kami. Nah, jika sesuatu saat nanti terjadi kecelakaan atau apapun yang berbentuk resiko, nah asuransi ini kan tujuannya untuk menanggulangi atau meminimalisir atau mengganti resiko jika sesuatu terjadi pada diri Mbak suatu saat nanti. Itu perusahaan kami asuransi jiwa itu akan mengcover biaya semisal Mbak diri Mbak itu mengalami kecelakaan. Jadi Mbak kan dirawat di rumah sakit mengalami kecelakaan, nanti pembayaran dari pihak rumah sakit itu di cover dari perusahaan kami, seperti itu. Di sini bagaimana Mbak berminat mengikuti asuransi jiwa syariah? Berminat. Jika berminat, nanti saya akan lampirkan beberapa dokumen untuk Mbak tandatangani sebagai calon peserta asuransi jiwa syariah. Di sini saya memerlukan, kemarin saya sudah jelaskan ya Mbak mengenai persyaratan untuk asuransi jiwa syariah itu salah satunya harus ada surat keterangan kesehatan. Apa Mbak membawa berkas-berkasnya? Saya membawa. Ya, baik, saya periksa dulu ya Mbak. Di sini itu di suatu perusahaan asuransi itu terdapat proses underwriting yang dimana diseleksi oleh saya sebagai underwriter dari pihak perusahaan asuransi jiwa. Nah, tugas underwriter di sini untuk memeriksa berkas jika suatu saat pengajuan klaim atau Mbak itu bisa diterima atau tidak menjadi calon peserta di perusahaan kami. Nah, di sini tuh proses underwriter itu di perusahaan kami itu perusahaan Bumi Putra. Ada yang pertama itu proses underwriting, filed underwriting. Nah, itu suatu kegiatan guna mengidentifikasi resiko untuk mengumpulkan semua informasi. Jadi nanti Mbak kerjanya sebagai apa? Sebagai kerja pabrik. Pabrik. Ya, nanti tim saya akan di bagian mananya? Di bagian kantornya. Di bagian kantor ya. Ya, selanjutnya di sini periksa seleksi kesehatan calon tertangguh. Nah, Mbak kan di sini sudah melampirkan surat keterangan sehat atau surat keterangan dari dokter bahwa Mbak di sini sudah tidak mempunyai penyakit apa-apa, normal ya Mbak. Jadi insya Allah kami bisa menerima Mbak sebagai calon peserta di perusahaan asuransi kami. Nah, yang kedua itu penentuan besarnya premi. Nah, premi itu ditentukan semampunya Mbak. Maksudnya apa sih namanya? Kesanggupan atau kemampuan Mbak sebagai calon peserta dan disepakati di awal perjanjian. Jadi kita nih Mbak gajinya berapa ya di perusahaan di pabrik kalau boleh saya tahu? Melalui UMR 4 juta ada. Jika 4 juta dengan pertimbangan ini nanti kami bisa menetapkan premi Mbak sebagai contoh itu 50.000 per bulan. Jadi dikali Mbak mau ikut asuransi berapa tahun? Jika 10 tahun itu
50 kali 10 itu 600 juta. Jika Mbak mengalami suatu saat mengalami resiko atau pengajuan klaim, Mbak bisa menerima uang 500 juta itu ya Mbak. Yang keempat itu pengecekan berkas. Nah, proses underwriting yang keempat ini pengecekan berkas. Mbak sudah mengajukan beberapa berkas ke saya. Yang tadinya itu surat keterangan tadi dari dokter ya Mbak ya. Terus ini SPAJ, terus KTP, KK ya Mbak. Di sini sudah ada. Nanti saya periksa kembali untuk menentukan Mbak bisa menjadi peserta atau tidaknya. Yang kelima itu nanti jika misalkan Mbak ini sudah lengkap, nanti saya akan langsung menerbitkan polis. Nah, di sini saya lihat Mbak berkasnya sudah lengkap dan Mbak juga sudah tidak memiliki riwayat penyakit apa-apa dan dan saya akan menerima Mbak sebagai calon peserta asuransi ya Mbak. Tapi sebelumnya Mbak harus tanda tangan dulu di proposal kami di sini. Mbak harus tanda tangan dulu sebagai bukti. Nah, ini juga Mbak dikenakan biaya premi itu 50.000 per bulan ya Mbak. Ini KTP-nya, ini SPAJ-nya Mbak simpan untuk nanti sebagai bukti. Ini berkas yang lainnya saya bawa ya Mbak untuk bukti ke perusahaan. Terima kasih ya Mbak. Nah, tadi bisa dilihat ya tadi faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh pihak perusahaan, tentunya oleh pihak underwriter untuk menerima atau tidak menerimanya calon peserta atau calon tertanggung pada perusahaan tersebut. Itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama faktor usia. Mengapa faktor usia? Karena jika usianya sudah rentan atau tua itu kemungkinan tidak diterima ya. Kemungkinan tidak diterima, kemungkinan membayar klaimnya besar karena resikonya terlalu tinggi. Yang kedua itu ada faktor jenis kelamin. Faktor jenis kelamin perempuan itu lebih besar ya, karena perempuan itu diketahui lebih sering terkena penyakit dibandingkan dari laki-laki. Pada itu calon peserta asuransi itu jika perempuan itu lebih dipertimbangkan lagi. Yang tiga itu tadi faktor pekerjaan atau hobi. Faktor pekerjaan juga mempengaruhi diterima atau tidak diterimanya calon peserta untuk menjadi peserta asuransi. Karena jika pekerjaannya itu mengandung resiko yang terlalu tinggi, itu bisa pengajuan klaimnya atau dia mungkin saja tidak bisa diterima oleh perusahaan asuransi. Nah, seperti itu. Dan yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa proses underwriting itu ada 5 ya tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi itu ya teman-teman, tadi sedikit ulasan mengenai proses underwriting, mengenai dari awal proses pengajuan asuransi, cara kita mengikuti asuransi jiwa tadi sudah sedikit diperagakan. Mungkin cukup sekian, mungkin banyak